keadaan kaum muslimin di bulan Ramadan memiliki keindahan tersendiri. Sebab kedatangan bulan Ramadan bukan kedatangan yang biasa, namun kedatangan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik kita bagaimana berinteraksi dengan bulan Ramadan, sejak bulan Rajab beliau sudah ajarkan kepada kita. Beliau sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafadna min jami'il atham. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sejak bulan Rajab beliau minta dari Allah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Sehingga keberkahan tersebut yang beliau minta kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, seluruhnya beliau dedikasikan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dengan memperpanjang usia sehingga masuk ke bulan Ramadan, dengan tujuan agar ibadah di bulan Ramadan bisa berlangsung dengan baik. Hingga beliau katakan wa ballighna Ramadan. Ulama menyatakan, kenapa Nabi Muhammad sejak Rajab sudah berdoa untuk Ramadan? Karena inilah keadaan hati orang beriman. Mereka punya prediksi tersendiri dengan saat waktu yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa dalam perputaran waktu itu setahun ada saat yang berbeda dengan saat lain. Memang waktu tersebut dibuat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini aturan Allah. Dia yang berkuasa untuk menentukan hal tersebut. Lalu Rasulullah sering membocorkan waktu-waktu itu. Di antaranya hari ini, hari Jumat, Nabi Muhammad pernah bilang, ada saat di hari Jumat, di saat tersebut tidaklah seseorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melainkan doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Doalah kepadaku, pasti saya akan kabulkan. Untuk apa Nabi Muhammad bilang hari Jumat ada waktu khusus? Maksudnya adalah di waktu tersebut pengkabulan doa lebih pasti dan lebih cepat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat tentang waktu tersebut. Tapi sebagian ulama mengatakan ketika mereka melihat gelagat dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat, di waktu setelah sholat asar sampai maghrib, keadaan beliau selalu di mihrab beliau, duduk bersimpu di hadapan Allah sampai datang waktu maghrib. Sehingga waktu tersebut dikenal dengan Sa'ah Fatimiyah, waktu di mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha selalu duduk di mihrab beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, hingga sebagian ulama mengatakan itulah waktu tersebut. Kenapa? Kalau itu bukan waktunya, untuk apa Sayyidatina Fatimah mengkhususkan ibadah di saat itu? Pasti dia pun mendapatkan hal tersebut dari ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, entah kenapa kita sekarang di waktu asar menjelang maghrib, kita sedang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hingga mudah-mudahan apa yang terbesit di hati ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada juga waktu-waktu lain, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang memang menjadi puncak daripada musim kebaikan. Sejak dahulu manusia mengenal bahwa bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan
ini merupakan musim kebaikan. Sehingga kita dapati orang-orang terdahulu yang mana mereka mulai memprogram untuk diri mereka untuk lebih intens kepada kebaikan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab. Lebih lagi mereka punya semangat. Hingga mungkin kita mendapati orang-orang tua kita, mungkin kakek ataupun buyut kita, yang mana mereka sejak bulan Rajab mereka puasa dan bukanya nanti bulan Syawal, setelah 3 bulan mereka berpuasa. Kenapa? Sebab di bulan Rajab berkat Rasulullah mereka mencium wewangian Ramadan sehingga ruh mereka mulai tergerak. Sekarang kita berada di puncak daripada musim tersebut, bulan Ramadan, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil dengan panggilan yang indah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Sehingga siapapun yang menyambut panggilan Allah, yang menyambut ajakan Allah, berita gembira untuk orang-orang tersebut, berarti dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidakkah ini panggilan yang indah dari Allah untuk kita semua? Padahal kita pun tahu siapa diri kita, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan, tapi Allah tetap mengakui, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahkan ketika Allah memerintahkan puasa, Allah tidak membuat kita kaget. Allah tidak membuat dahulu para sahabat Rasulullah merasa, beban ini begitu berat. Tapi Allah katakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jangan takut, yang puasa bukan kalian sendiri, tapi umat-umat terdahulu mereka semua puasa dengan cara dan aturan pada masa-masa tersebut. Tapi yang unik, Allah langsung menunjukkan apa hasil puasa, apa yang bisa didapat oleh umat Nabi Muhammad dengan berpuasa di bulan Ramadan. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Kalau kalian puasa dengan benar, pasti. Kalimat la'alla dalam Al-Quran ini berarti pasti. Ya, bukan mudah-mudahan lagi, enggak, pasti kamu bakal menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan juga pendengar Pro 2 FM dimanapun berada, Allah ketika memerintahkan dan menentukan hasilnya, ya, memerintahkan dan menentukan hasilnya, untuk mencapai hasil tersebut Allah siapkan untuk kita semua fasilitasnya. Ya, Allah siapkan untuk kita semua fasilitas demi mencapai target tersebut. Bagaimana tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kalau datang bulan Ramadan, ini pintu langit dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga terbuka semua dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syaitan, ya, yang mengganggu manusia semua diikat, usuffidatis syayatin, diikat, dibelenggu oleh Allah dan dibuang mereka ke laut oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga yang tersisa dari syaitan itu hanya syaitan yang kecil-kecil saja yang tidak mungkin mengganggu manusia, dan iblis, raja dari mereka semua, itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan ini tidak mungkin lagi ada manusia yang terganggu oleh syaitan. Bayangkan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat. Apa yang terjadi? Kita merasakan sendiri. Kalau kita renungkan, ada apa dengan diri ini? Kenapa di bulan Ramadan semangat ibadah begitu kuat? Kenapa di bulan Ramadan masjid-masjid kita penuh? Kenapa di bulan Ramadan kita sibuk dengan Al-Quran?
Kenapa di bulan Ramadan kita lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala? Tahu apa sebabnya? Pintu surga ketika dibuka oleh Allah, maka ruh dari orang-orang yang beriman memberontak. Ruh orang-orang yang beriman memberontak. Kenapa? Ruh tersebut merasakan dibukanya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan hubbul watan minal iman? Nabi mengatakan cinta dengan tanah air itu sebahagian dari iman. Ulama mengatakan di antara rahasia yang disebutkan oleh Rasulullah hubbul watan minal iman. Nabi ketika mengatakan watan, negeri, ya, kalau kita tinjau dari tata bahasa Arab, Nabi menyebutnya dengan alif lam li ta'rif. Ya, negeri yang dimaksud tertentu. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengucapkan hubbul watan minal iman, ya, sebagian ulama mengatakan ini ada watan yang mana menjadi titik temu semua manusia. Negerinya sama. Ya, setiap kita punya negeri beda-beda secara zahir. Kita di negeri Indonesia. Ya, lebih kecil lagi ada yang di Papua, ada yang di sini dan di situ. Namun kita punya negeri yang sama, negeri yang satu. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan hubbul watan minal iman. Cinta dengan tempat asal muasalnya kita semua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, bagian dari iman. Hingga ketika surga tersebut dibuka oleh Allah, tergeraklah kita untuk lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Ramadan ini dikatakan sebagai madrasah yang paling indah dari Allah untuk seseorang menggapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, "Innama bu'ithtu mu'allima." Saya diutus oleh Allah sebagai pendidik. Sehingga apapun yang dicanangkan oleh Allah, sesungguhnya ini adalah bagian dari pendidikan yang begitu besar. Bagian dari pendidikan untuk setiap manusia yang tunduk kepada Allah agar menggapai kebaikan. Ramadan merupakan waktu pendidikan yang langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan jaminan tersebut la'allakum tattaqun, dan semua fasilitas yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, ada hal unik yang mungkin kita tidak merasakan itu, tapi inilah yang terjadi. Kalau kita bayangkan kita sedang di rumah atau mahasiswa-mahasiswi sedang di asrama, di kamar, temannya nggak ada, ya, masih ada minuman, mungkin dingin minuman tersebut, ya, dia yang beli sendiri, bukan punya orang lain. Subhanallah, di siang hari bulan Ramadan kita nggak pernah menyentuh hal tersebut. Kita seperti tidak berani menyentuh itu, padahal ini halal. Minuman kita yang beli, punya kita. Makanan punya kita, ya. Tapi kita tidak pernah menyentuh di siang hari bulan Ramadan. Ada apa itu? Bukankah ini pendidikan besar dari Allah Subhanahu wa taala? Naam, Allah secara zahir menyuruh kita dengan berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang halal. Ya, Allah secara zahir meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita meninggalkan yang halal. Makan, minum, yang punya istri jangan didekati istrinya siang hari bulan Ramadan, semua halal. Ada apa ini? Kenapa Allah tidak memerintahkan kita meninggalkan yang haram? Ini merupakan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sepatutnya setiap kita bertanya pada diri ini. Kita khitab nafsunya kita khitab hati kita ini. Pernahkah kita mengatakan, wahai nafsuku, ketika kamu mampu meninggalkan yang halal, bukankah seharusnya kamu lebih harus punya kemampuan untuk meninggalkan yang haram? Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan makna yang demikian. Beliau pernah berkata,
man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amah wa syarabah. Siapa manusia yang di waktu-waktu mereka diharapkan, diperintahkan untuk meninggalkan yang halal, meninggalkan makan, minum, mungkin kita bisa bilang dengan bahasa sederhana puasa. Tapi Nabi bilang orang-orang tersebut, ya, kalau mereka tidak bisa meninggalkan gaul zur. Apa itu gaul zur? Ucapannya kotor, lisannya isinya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bih, perbuatannya juga kotor, perbuatannya juga maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia puasa secara zahir. Apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah. Allah tidak butuh dengan dia. Pahami kalimat Rasulullah, kalimatnya unik. Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan dan minum. Ya Rasulullah, mereka puasa. Nabi tidak namakan itu puasa. Nabi hanya bilang Allah nggak butuh dia ninggalin makan, ninggalin minum. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, khamsun yufṭirna shaim. Ada 5 hal membatalkan puasa. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya bukan puasanya yang batal, namun pahalanya. Kita lihat apa yang dikatakan Rasulullah. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Apa itu berbohong? Definisi dalam syariat adalah ikhbar bighairil waqi', mengungkapkan suatu cerita atas kejadian yang itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Namanya berdusta. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayazdil mu'min? Apakah orang beriman itu bisa terjerumus dalam dosa perzinahan?" Nabi bilang, "Na'am, iya, mungkin." Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ayashrabul khamr mu'min?" Apakah orang beriman, dia punya iman, tapi terjerumus dalam minum-minuman keras? Nabi bilang, "Na'am, bisa." Karena godaan syaitan terkadang kuat menggoda manusia. Ya, kalau kita lengah sedikit, kita akan tergoda dengan godaan syaitan tersebut. Nabi ditanya banyak macam perbuatan maksiat. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayakdzibul mu'min? Apakah orang beriman itu bisa berbohong?" Merah wajahnya Rasulullah mengatakan, "La, al-mu'min la yakdzib." Orang mukmin tidak akan mungkin berbohong. Kenapa demikian? Sebab berbohong itu sifatnya orang-orang munafik. Nabi bilang tentang ayatul munafikin salah, kata Rasulullah, idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara bohong. Dan tidak akan mungkin terkumpul di hati manusia sifat sifat nifaq dan juga sifat iman. Bisa mengurangi pahala puasa, membatalkan pahala puasa. Yang kedua kata Rasulullah, al-ghibah, ngerumpi, bicarakan orang lain. Apa bahasanya sini? Ngerumpi, tahu? Ya, ngegosip. Ngegosip ini nggak harus kita bicara.